Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Shana di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Satu perikop yang berbicara tentang dosa dan hukuman akan. Saya beri judul pembicaraan kita pada saat ini adalah tidak pandang enteng. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalankan kehidupan keluarga, seringkali kita hampir selalu menganggap remeh hal-hal kecil. Padahal tidak sedikit keluarga yang hancur oleh hal-hal yang kita anggap remeh. Kita lupa bahwa secara alamiah yang besar selalu saja dimulai dari hal-hal yang kecil. Lihat saja, pohon beringin yang besar itu selalu dimulai dengan biji yang kecil. Kita bisa lihat ikan paus yang besar pun lahir sebagai ikan yang kecil pada awalnya. Begitu juga dengan persoalan-persoalan kecil di dalam berkeluarga. Jika tidak ditangani secara serius, maka ia akan menjadi batu sandungan di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, kebanyakan kita manusia lebih cenderung memperhatikan batu-batu besar daripada kerikil-kerikil kecil yang tajam. Kita lupa kalau kerikil-kerikil kecil dapat menghadang perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dalam membangun keluarga, tentu tidak boleh menganggap remeh hal-hal kecil. Oleh karena jika tidak diselesaikan akan merusak seluruh tatanan keluarga yang telah kita bangun. Sekecil apapun kesalahan dan kelalaian yang kita buat, itu adalah dosa. Karena itu, jika dibiarkan, ia akan melahirkan maut, dan rumah tangga bisa menjadi taruhannya. Di dalam membangun kehidupan keluarga, tentu akan banyak tantangan yang akan datang menghadang. Oleh karena itu, kita sebagai keluarga harus senantiasa waspada. Jangan sampai keluarga kita dipatahkan hanya dengan hal-hal yang kecil. Saudara-saudara, kita memang tidak akan luput dari hambatan-hambatan kehidupan. Tetapi, hadapilah setiap persoalan kehidupan dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Jika kita melihat seluruh persoalan kehidupan keluarga kita hanya menurut ketetapan Tuhan, maka keluarga kita akan diselamatkan dari segala bahaya yang mengarahkan kepada kehancuran rumah tangga. Saudara-saudara, kita melihat betapa hal kecil yang dilakukan oleh Akan ternyata telah menjadikan orang lain harus menanggung akibatnya. Oleh karena dosa Akan, maka bangsa Israel harus menderita kekalahan dan banyak dari mereka terbunuh di Ai. Peristiwa itu membuat Yosua sangat sedih. Nah, saudara-saudara, sebagai keluarga Kristen, tentu kita harus belajar dari pengalaman pahit bangsa Israel. Kesalahan satu orang ternyata telah menjerumuskan seluruh umat. Hal ini tentu penting bagi kita agar tidak memandang dosa dan kesalahan kecil sebagai hal yang sepele atau menganggap remeh. Lihat saja satu orang Akan yang melakukan kesalahan tetapi telah membuat satu bangsa yang besar menderita kekalahan. Ingat, di dalam kehidupan keluarga,
Siapa saja bisa melakukan kesalahan kecil, tetapi jika itu tidak langsung diselesaikan, itu akan merusak hal-hal baik yang kita bangun. Saudara-saudara, di zaman ini sangat banyak hal yang berupaya merusak keutuhan keluarga. Karena itu, kita harus selalu waspada. Jika terjadi kesalahan, sekecil apapun itu, kita harus segera selesaikan dengan cara Tuhan tentunya. Jika tidak, maka kita akan dihancurkan oleh hal-hal yang nampak sepele pada awalnya. Apalah artinya seorang Akan jika dibandingkan dengan seluruh umat Israel? Mungkin kita akan mengatakan bahwa Akan hanyalah kecil dan remeh jika dibandingkan dengan seluruh umat Israel. Tetapi ternyata kekalahan Israel hanya disebabkan oleh seorang yang bernama Akan. Karena itu, dalam membangun keutuhan keluarga, kita harus saling memperhatikan setiap anggota keluarga kita. Jika ada yang memulai menyimpang dari kehendak Tuhan, kita harus membimbing dan mengingatkan dia agar berbalik kepada Tuhan. Jika hal itu terjadi, maka Tuhan akan memulihkan segala kekurangan dan kesalahan kita. Dengan begitu, keluarga kita akan selamat dan menjadi alat Tuhan yang patut diteladani oleh sesama. Tuhan sangat memperhatikan setiap penyesalan atas kecemaran yang kita perbuat, atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Apakah itu suami, apakah itu istri, bahkan anak-anak. Allah juga menghendaki supaya kita sungguh-sungguh bertobat demi menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, bangunlah hubungan yang benar dengan Tuhan, maka keluarga kita tidak akan disesatkan. Tuhan kiranya memberkati rumah tangga kita, bahkan keluarga kita, sehingga kita boleh mempersiapkan kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, bagi kerajaan surga. Tuhan memberkati saudara-saudara adalah doa saya. Amin.